Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi peramalan permintaan dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Peramalan permintaan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Nah, tujuan forecasting demand ini adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, selanjutnya kita lanjut pada langkah-langkah melakukan peramalan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. GNP seperti GNP, kondisi bisnis, penjualan mobil-mobil baru, rumah-rumah baru, dan sebagainya. Langkah yang kedua itu membuat peramalan ekonomi mikro tentang permintaan dan penjualan dari industri dan perusahaan. Misalnya pangsa pasar dan strategi pemasaran yang direncanakan. Langkah yang ketiga itu menentukan teknik peramalan. Apakah peramalan ini menggunakan teknik peramalan kualitatif atau menggunakan teknik peramalan kuantitatif. Selanjutnya yaitu kriteria penentuan metode peramalan. A. Budget persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dan penggunaannya. B. Jangka waktu dalam pembuatan keputusan. C. Periode waktu peramalan. D. Tingkat akurasi yang dikehendaki. E. Kualitas dan ketersediaan data. F. Tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Kualitatif ini ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu teknik survei. Alat yang digunakan itu interview dan daftar pertanyaan yang sudah tersusun kemudian diajukan ke responden. Yang kedua itu teknik jejak pendapat atau opinion polls. Jejak pendapat ini bisa diminta dari pakar atau eksekutif dan masyarakat umum. Metode survei ini lebih objektif, sedangkan metode jajak pendapat ini sifatnya subjektif karena itu terbatas pada persepsi pribadi dari seseorang yang kita mintai pendapatnya. Selanjutnya yaitu metode Delphi. Nah, metode Delphi adalah pakar mengisi kuesioner, moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikannya menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu analogi historis berdasarkan pola data masa lalu. Setelah membahas jenis-jenis forecasting kualitatif, selanjutnya kita melangkah ke forecasting kuantitatif, antara lain analisis deret waktu atau time series. Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu, di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Nilai-nilai suatu variabel yang diatur menurut perhitungan hari, minggu, bulan, kuartal, tahun, dan sebagainya. Sebab terjadinya fluktuasi dalam deret waktu. Yang pertama itu tren sekuler. Tren sekuler ini berhubungan dengan
penurunan dan peningkatan seri data dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu fluktuasi siklis. Fluktuasi siklis adalah ekspansi dan konstruksi yang utama dalam deret waktu ekonomi yang kelihatan berulang kembali setiap beberapa tahun. Yang ketiga yaitu variasi musiman. Variasi musiman adalah fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahun. Yang keempat yaitu pengaruh tak teratur acak. Variasi atau fluktuasinya akibat perang, bencana alam, mogok kerja, atau peristiwa lain yang istimewa. Selain time series, ada juga moving average atau rata-rata bergerak. Moving average adalah nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu dalam periode tertentu, bulan, tahun, kuartal, dan sebagainya, yang sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode terdahulu. Poin selanjutnya yaitu akurasi peramalan. Akurasi peramalan dilakukan untuk mengukur seberapa benar ini data yang telah diteliti. Nah, caranya terbagi atas 4, yaitu mean absolute deviation atau rata-rata absolut mutlak. Yang kedua yaitu mean square error atau rata-rata kuadrat kesalahan. Yang ketiga yaitu mean forecast error atau rata-rata kesalahan peramalan. Yang keempat yaitu mean absolute percentage error atau rata-rata presentasi kesalahan absolut. Nah, itulah materi peramalan permintaan yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.